Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia, semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, bajikan tegak. Yap, sangat keras apa yang menjadi pernyataan Bapak yang ada di video tadi. Dan semakin kesini rakyat sudah mulai sadar bahwa biang kerok kerusakan negeri ini adalah Pak Jokowi. Demokrasi dirusak, konstitusi diacak-acak, bagaimana agar bisa meloloskan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Jokowi itu dia paling buruk dalam ekonomi Indonesia. Nilai tukar kita drop di era Jokowi, inflasi kita drop di era Jokowi, persepsi korupsi kita drop di era Jokowi, tingkat kecerdasan kita drop di era Jokowi, stunting kita drop di era Jokowi, semua itu drop. Jadi kita mesti anggap bahwa memang evaluasi politik, bahkan evaluasi internasional mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era korupsi terbaik, terbesar, kedua di dunia kan. Jadi Presiden Prabowo juga mesti fair mengatakan bahwa ada prestasi, terutama Pak SBY, tetapi kemudian defisit legitimasi jadi di era Pak Jokowi. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, Jokowi memberantakan demokrasi yang udah dibuat oleh SBY itu. Yuk, kita bermain pantun bersama Mas Fufu Papa. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden di Berpantun pun harus membaca buku. Aduh. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Jadi wapres dengan proses yang tidak lumrah, karena dibantu pamannya di MK dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Indonesia gelap, tak tentu arah, karena menang hasil kecurangan dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Nah, lo terusin aja sendiri dong. Men, lo kemarin saksiin ya, pas Pak Prabowo ngundang Pak Sarkas Jokowi, sarkas lagi. Bukan mendukung garis keras. Pas acara peresmian dan antara men, ya kan? Ada Pak SBY juga sih. Gue di-DM banyak orang, di-mention banyak orang, para kaum benci semua. Kan peresmian launchingnya dan antara tuh. Ya. Dari sekian banyak typingan ke gue nih, komenan ke gue. Pada bilang, dan antara tuh sama kayak modus emak-emak pas mau lebaran. Iya. Kata dia, maksud lo apaan? Iya, mama kan kalau lebaran kan begitu ngomong sama anaknya. Sini, mama simpen THR-nya. Sini, mama simpen THR. Anjir, disangka investasi bodong kali dan antara. Gila, sadis lo para kamu benci. Emang, iya apa kagak ya? Masa dan antara disamain sama investasi mak-mak ke anaknya pas mau lebaran? Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya
pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya.
ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga, ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga, ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%, ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada? Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih. Kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Tindakan pelecehan atau perusakan terhadap foto seorang pejabat publik, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming,
yang dilakukan oleh sekelompok orang, harus dilihat dari berbagai perspektif, baik itu dari sisi agama, khususnya kekristenan, maupun dari perspektif hukum di Indonesia. Perspektif kekristenan. Dalam ajaran Kristen, meskipun terdapat ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, umat Kristen diajarkan untuk tetap menunjukkan sikap yang penuh kasih dan hormat terhadap sesama, termasuk terhadap pemimpin dan orang lain. Beberapa prinsip dasar dalam kekristenan yang relevan untuk membahas tindakan ini antara lain. 1. Menghormati otoritas. Dalam Alkitab, terdapat ajaran untuk menghormati otoritas, termasuk pemerintah. Misalnya, dalam Roma 13:1-2, disebutkan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada, karena tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Allah. Ini mengindikasikan bahwa perusakan foto pejabat negara atau tindakan penghinaan terhadap mereka tidak sesuai dengan ajaran untuk menghormati otoritas yang diberikan oleh Tuhan. 2. Kasih kepada sesama. Ajaran Yesus dalam Injil sangat menekankan pentingnya mengasihi sesama. Matius pukul 22:37-40. Meskipun seseorang mungkin tidak setuju dengan kebijakan atau tindakan seorang pejabat, tindakan pelecehan seperti meludahi atau merobek foto adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih dan pengampunan yang diajarkan dalam kekristenan. 3. Menghindari kekerasan dan kebencian. Kekristenan mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kebencian dan kekerasan. Dalam 1 Yohanes pukul 4:20, dikatakan, jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Perbuatan seperti meludahi atau merobek foto dapat dilihat sebagai ekspresi kebencian dan penghinaan yang tidak sejalan dengan ajaran untuk hidup dalam damai dan kasih. Perspektif hukum di Indonesia. Dari perspektif hukum, tindakan perusakan foto dan pelecehan terhadap seorang pejabat publik bisa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, ada beberapa aspek hukum yang dapat diterapkan. 1. Pasal 156 KUHP, pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap simbol negara, termasuk gambar atau foto pejabat negara. Jika foto tersebut dianggap sebagai simbol negara, tindakan merobek atau merusaknya bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap negara atau pejabat yang bersangkutan. 2. Pasal 335 KUHP, pasal ini mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, yang bisa mencakup tindakan pelecehan seperti meludahi atau merusak foto seseorang. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana jika perbuatannya terbukti merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. 3. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, selain itu, tindakan penghinaan atau perusakan yang terjadi di dunia maya, misalnya melalui media sosial, bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika foto tersebut diposting secara online dan kemudian dihina atau dirusak oleh pihak lain, hal itu bisa dikenakan ancaman pidana. Jadi kesimpulannya, dalam kedua perspektif, baik dari segi agama maupun hukum, perusakan foto pejabat negara atau pelecehan terhadap mereka bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Dalam ajaran Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi sesama dan menghormati otoritas, sedangkan dalam hukum Indonesia, perbuatan semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, tindakan tersebut seharusnya dihindari, dan sebaiknya lebih mengedepankan dialog dan saling menghormati dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan seorang pejabat publik.